Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Karya dalam segmen ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Hari ini ya kita ada bintang tamu ya. Ay. Bintang tamunya adalah Nessie Judge. Yeay, The one and kenapa only. Nancy Judge? Karena kita mau bahas apa? Karena kita hari ini mau bahas sesuatu yang seram. Ada satu film yang lagi viral Rame banget banget. ya di Indonesia pun dan di Korea juga lagi rame juga. And namanya adalah Salmokji. 잘 먹지? Salmok. 잘 먹지. 잘 먹지 artinya oh iya saya makannya jago. Salmokji. 잘 먹지. Alright, let's start from the beginning. Are you ready? Yes. Alright, ini adalah cerita asli yang terjadi di Korea, di daerah Salmokji. Alright, ada satu tempat di Korea dan katanya ini menjemput orang-orang yang nyasar ke sana. Bukan dengan suara, bukan dengan bayangan, tapi dengan sesuatu yang lebih modern. A little funny to be hearing this here, tapi GPS. Ya, hari Selasa tanggal 15 Februari 2011. Ini harus diingat tanggalnya dengan baik karena informasi penting. Di Yesan County, South Chungcheongnam-do di Korea Selatan. Jadi ada seorang perempuan namanya Jin Hee. Dia tuh pulang kerja larut malam. Nah, jalan yang dilewatin tuh bukan jalan biasa, tapi jalur pegunungan di daerah pedesaan, minim lampu, dan malam itu berkabut dengan sangat-sangat tebal. That's right. Kiri, kanan, depan, semuanya putih. Hampir nggak kelihatan apa-apa. Mungkin kalian tahu kalau misalnya udah pernah lewatin jalan-jalan puncak gitu ya. Fognya bener tebel banget kabutnya sampai nggak kelihatan apa-apa. Nah, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah GPS. Di dalam mobilnya tuh berarti ya? Ya, betul. Pada awalnya semuanya terasa sangat-sangat normal. Jalan aspal, 2 jalur. Masih terasa seperti rute yang wajar ya. Tapi lama-lama jalannya berubah. Aspalnya hilang, jadi satu jalur sempit dan belum diaspal, gelap dan sunyi banget. Which is very very strange ya. Aneh banget. Tapi di layar GPS itu masih dianggap jalan yang benar. Oke, jadi lebih kayak off-road gitu mungkin ya? Ya. Nah, beberapa menit kemudian GPS bilang belok kiri sebentar lagi. Jinny lalu nurut dan dia belok dan langsung injak rem sekuat tenaganya. Kenapa? Di depannya bukan jalan tapi air. Dia hampir aja nyetir langsung masuk ke dalam waduk. Dengan sangat panik, Jinhee mundur pelan-pelan. Tapi yang bikin merinding, GPS-nya tetap ngomong, lanjutkan lurus. Padahal jelas-jelas di depan cuman air doang. So, semakin dia menjauh dari waduk, GPS malah bilang dia salah jalan, harus putar balik. Seolah-olah dia dipaksa untuk masuk ke dalam air itu. Nah, akhirnya Jinhee berhasil balik ke jalan aspal. Dan dia masih gemetar, dia langsung telepon ibunya. Dia bilang, "Oma, 나 죽을 뻔했어." Oh, Aku hampir mati. Dan ibunya pasti kaget dong. iya. Dan dia bilang, kamu harusnya jangan lewat jalan itu. Karena masih takut, Jinny minta ganti topik. Dia tanya, hari ibu bagaimana? Ibunya mulai cerita santai. Katanya tadi dia makan bareng. Ibunya Tokjong. Dan Tokjong baru dapat kerja, jadi dia kasih uang jajan. Which is a very good news ya. Nah, di titik itu, Jinny tapi mulai diem. Oke. Ada sesuatu yang nggak beres. Terus dia bilang pelan, 엄마, 무슨 말이야? 마ksud mama apa? 덕종이 엄마 3년 전에 돌아가셨잖아. Mamanya Tokjong kan meninggal 3 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba ibunya berhenti ngomong. Sunyi dan Jinny manggil berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Oma! Nggak ada jawaban sama sekali. Ada jawaban. Dan tiba-tiba terdengar suara ketawa. Pelan, tapi jelas. Jinny langsung matiin teleponnya itu, tapi beberapa detik kemudian HP-nya bergetar. Mamanya telepon. Oma. Dia angkat masih panik. Oma, 아까 그 무슨 소리야? Tadi ada suara aneh. Tapi yang jawab bukan ibu. Suaranya asing, dingin, dan pelan. 왜 GPS 따라왔어? Kenapa nggak ngikutin GPS-nya? Dan Jinhee langsung berusaha tutup telepon, jari-jarinya gemeter, susah banget pencet tombol. By the way, ini sambil nyetir ya? Iya. Dan akhirnya putus, tapi HP-nya berdering lagi. Oma, kali ini dia nggak berani angkat. Tapi saat dia mau reject, dia sadar sesuatu. Di pojok kanan atas layar, no service. Ternyata nggak ada sinyal. Ini serem banget. Terus dari tadi? Ya dari tadi itu bukan mamanya. Teleponan sama siapa? Pastinya bukan mamanya. Jadi nggak ada sinyal sama sekali, tapi panggilan bisa tetap masuk. Dan tanpa pikir panjang, Jinhee lempar HP-nya keluar mobil dan dia nyetir secepat mungkin pulang. Nah, di sini anehnya setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Dia sampai rumah dengan selamat dan dia langsung cerita ke ibunya. Oma,
아까 이런 일이 있었어. 엄마가 나 전화하지 않았어? Tapi ibunya bingung doang. Karena tuh mamanya sama sekali nggak telepon Jinhee malam itu. Dan tepat seminggu kemudian, tanggal 22 Februari 2011, hari Kamis. Ini diingat lagi tanggalnya. Tadi tanggal 15, sekarang tanggal 22. Dan kali ini Jinhee pulang malam lagi. Tapi kali ini dia sengaja menghindari jalan pegunungan tuh. Oke. Dia pilih rute 21. Jalan besar dan harusnya aman. Tapi malam itu, dia mengalami kecelakaan. Dan saat dia bangun, dia udah di ICU. Ibunya nangis di sampingnya. Jinhee, 아니랄 줄 알았어. Astaga Jinhee, aku kira kamu nggak bakal bangun. Dia koma selama 2 hari. 2 hari, wow. Yes. Dan masih bingung, Jinhee lihat ke samping, ada kalender tanggalnya Kamis tanggal 17 Februari. Which is 2 hari setelah kejadian waduk. Iya. Dia diam, pelan-pelan mulai sadar kalau ini nggak masuk akal. Dan setelah itu ibunya bilang sesuatu yang bikin lebih bingung lagi. 너 사고 난 날이 너 2월 15일 날 사고 났었어. Kecelakaan kamu tanggal 15 Februari. Hari yang sama dengan saat dia hampir masuk ke waduk. Dan di situ Jinhee semakin bingung dan merasa semua timeline ini nggak masuk akal. Beberapa hari kemudian di kamar rawat biasa, tengah malam Jinhee terbangun. Dia lihat ada tangan di pinggir kasurnya. Dia kira suster. Tapi saat dia lihat ke bawah, kaki suster itu pucat, bengkak, seperti tubuh yang sudah lama terendam air. Dan tiba-tiba wajahnya mendekat ke Jinhee, perempuan mata merah, dan suara itu sama persis dengan suara yang dia dengar di panggilan telepon ketika ditanyakan, 왜 GPS 안 따라갔어? Kenapa nggak ngikut jalan GPS? Lalu sosok tersebut berbisik, tahu 왜 죽었는지 알려줄까? Mau kasih tahu kenapa aku mati? Dan tiba-tiba dia tertawa. Tawa yang sama dari telepon malam itu. Dan Jinhee pingsan lagi, dan saat dia bangun, dia melihat mamanya berada di samping kasur. Mamanya nangis dan berkata, aduh Jinhee, mama pikir kamu nggak akan bangun lagi. 다시 안 일어나는 줄 알았어. Sama persis kata-katanya dengan kejadian ketika dia bangun dari koma 2 hari itu. Berapa hari yang lalu padahal. Seolah-olah waktunya berulang. Dia lihat kalender lagi yang berada di samping kasurnya dan tanggal yang tertulis 17 Februari 2011. Dan saat dia lihat mamanya, di belakang perempuan itu sedang berdiri bermata merah. Perempuan yang persis dia lihat di samping kasurnya. Sedang berdiam menatap langsung ke matanya Jinhee. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Jinhee dan ibunya pergi ke seorang dukun. Belum sempat duduk, tapi dukunnya bilang, 너 혼자 안 왔지? Kamu nggak sendirian datang ke sini. Dia datang dari waduk, 살목지. Lalu satu kalimat yang bikin merinding, rambutnya terikat dengan rambut kambing. Setelah ritual dilakukan, sosok itu akhirnya hilang dan Jinhee nggak pernah melihatnya lagi. Nah, sekarang mungkin sebagian dari kalian udah familiar. Bentar. What do you mean rambutnya nyambung? Mungkin keikat kali ya? Iya, berarti kayak keluar kepang bareng gitu ya? Iya. Tapi mungkin nggak kepang yang cantik gitu kali ya, tapi kayak dalam keadaan kusut gitu kayak ya. kusut bareng Iya. gitu. Karena dia berhari-hari, berminggu-minggu di dimensi yang aneh itu berarti sama sih. Betul, di loop cycle-nya dia kan ya. Dia kan kerasanya Yes. cuma dia sebenarnya cuma di rumah sakit 2 hari. Ya, Tapi dia ngerasanya kan kayak seminggu, abis itu seminggu lagi kan. betul. Jadi dia di dunia lain dia 2 minggu bareng sama si 7 hari di dalam dimensinya, terus ketika dia bangun ternyata hanya lewat 2 2 hari. Abis itu diulang lagi kan? Diulang lagi. 2 hari. Oh my god. Dan kalau misalkan pikir-pikir ya, kalau udah terjadi lagi kayak loop kayak gitu, Yap. pasti begitu bangun kayak ini bener nggak ya sekarang? Kayaknya mulai curiga terus ya. Iya, am I living in reality? Atau tetap di dalam loop cycle itu. Iya. Oh my god, itu bakal bikin orang gila sih. Bener, dan sampai nggak bisa keluar sama sekali itu tambah gila lagi. Iya. Nah, dan sekarang mungkin sebagian dari kalian udah familiar dengan nama 살목지 ya. Ini karena waduk itu sekarang lagi diangkat jadi sebuah film yang menjadi sukses banget. Dan baru masuk ke Indonesia dan udah mulai ramai banget ya. Nah, sedikit konteks mengenai asal-usul nama 살목지 ini. Daerah itu dulu adalah sebuah danau yang permukaan airnya hampir rata dengan permukaan darat di sampingnya. Dan karena itu warga setempat memberi nama 살, artinya current atau wave. Ombak. Ya, ombak ya. Atau current, mulsal. Tapi kita biasanya kalau ngomong mulsal itu bukan mulsal tapi mulsal. Tapi ini mungkin karena di awal kata ya, jadinya bacanya sal. Yang sedikit les bahasa Korea. Sal itu artinya current atau wave dan muk artinya jalan. Tapi lama-kelamaan arti nama 살목지 berubah karena kejadian di mana orang meninggal di waduk ini. Dan tal bisa artinya to kill. Untuk menghabisi. Membunuh. Jadi dalam bahasa Korea misalnya salin artinya murder.
Yes. Oke. Dan sekarang mulai dikaitkan kata hal itu ternyata mungkin bukan mengartikan current atau wave, ombak atau arus, tapi mungkin artinya kematian. Oh, jadi kayak tanpa sadar warga sekitar malah menamakannya sesuatu yang bala ya, sesuatu yang bad luck. Yes. Padahal tadinya artinya cuma untuk jalan yang memiliki current karena Iya. dia lurus. Lurus, betul, sama airnya. permukaan daratnya. Ya. Tapi ternyata bisa berartikan jalan pembunuhan juga. Betul, jalan kematian ya, jalan maut. Kematian, jalan maut, serem banget. Nah, Wow. ini aku pengen tanya pertanyaan. Ini buat kita berdua ya. Oke. Do you think this happening adalah sebuah happening yang apa ya, bisa dijelaskan secara saintifik atau kejadian mistis? What do you think? Aduh. Dan kita udah nonton film Salmokci juga ya. Iya. Tapi memang filmnya dan cerita aslinya berbeda. Tapi ada sedikit beberapa unsur yang mirip-mirip ya. Iya. Dimana loop-nya. Betul. Iya. Kelihatan sih filmnya mungkin terinspirasi ya sama cerita ini. Iya. Kalau sebenarnya aku nggak tahu juga ya, apakah ceritanya Jin ini kayak pengalaman orang atau apakah ini emang cerita horor yang viral gitu. Tapi I think kalau dari konteksnya sih kedengeran sangat-sangat Mistis. horor ya. Horor dan mistis. Iya, horor Ya. dan mistis banget. Kalau gue mikirnya ya mungkin bisa berbasis sedikit apa ya, saintifik ya. Misalnya, siapa tahu kabut itu kabut yang dibuat oleh seorang kriminal di sekitar itu sehingga orang mulai berhalusinasi. Oke. Jadi mereka nggak kebangun-bangun. Oke, gue juga punya teori baru. Mungkin Jinhee sebenarnya tabrakan dar, tapi habis itu dia di state of limbo kan, Yap, karena dia koma. yap. Nah ini semuanya halusinasi di dalam state limbo itu. Yap. Dan ini Karena diceritakan ketika dia sudah bangun. Iya, dan dia kan kecelakaan di tempat yang lumayan serem ya, jalanan kayak kosong, Iya, benar. cuma satu jalur, Itu bisa berkabut juga. malam itu. Bisa banget. Siapa tahu pas dia tabrakan atau dia kenapa itu kecelakaannya, Iya. dia ada di state dimana itu kayak dia ngerasa dia di tempat horor gitu, makanya dia mulai mengimagine things. Yap. Itu bisa banget. Ya, very possible, very likely. Very possible. Dan untuk aku sih sebagai seseorang yang kurang percaya dengan hal-hal mistis, skeptis. ya, I think what you said is very possible. Mungkin what I said is less likely. Karena kan nggak mungkin kayak pakai mesin fogging gitu ya, isinya obat halusinasi. Bukan buat kecoa ya misalnya. Tapi kan siapa tahu bisa dimasukin Iya. obat-obatan Boleh, gitu ya. boleh. Boleh. Orang kriminalnya di situ juga. Oh iya, bener. Dia pakai masker. Yes. Nah, ini kita bawa beberapa foto ketika kejadian itu terjadi ya. Jadi ini adalah foto keadaan mobil Jinhee, audio sistem mobil terlepas akibat benturan keras. Nah, ini kita bisa So it's lihat. a real story. It is a real story, yes. Nah, mungkin teorinya Nessie lebih make sense karena ini kan benturannya keras ya. Tapi kan emang terjadi kecelakaan. Iya. Ya kan ya. Tapi di dalam sini cerita aslinya adalah dia bangun, dia sadar gitu ya. Dia sadarnya di ICU ya. Dia sadar di ICU aja sadarnya 2 kali. Sadarnya 2 kali. Betul. 3 kali sebenarnya sama yang terakhir banget. Benar. Berarti dia bangun dari yang Inception. filmnya, iya kayak film Inception gitu loh. Mimpi di Iya, dalam mimpi. Iya benar. Tapi ini bukan mimpi, limbo. Iya. Limbo di dalam limbo. Serem banget. Iya. Dan, Ini oh my ada God. sistem yang terlepas akibat dari benturan keras ketika kecelakaan itu terjadi. Dan itu 2 hari aja dia ngerasa selama itu. Gimana kalau orang Benar. setahun koma? Nah, ini ada foto mobil juga yang bertabrakan dengan mobilnya Jinhee. Oh. Jadi dia tuh ada kecelakaan tadi kita nggak di dalam Mobil ceritanya. lepas loh. Iya. Tapi ini foto mobilnya bertabrakan dengan mobil Jinhee kan? Iya. Iya. Iya, ini sampai kayak mobil gue. Oh, ini parah banget. Nah, dan juga Tapi HP Jinhee ditemukan di pinggir danau, bukan di jalan. Oh, iya, lebih serem lagi kan? kok di pinggir danau? Gak suka. Serem banget. Merinding sumpah. Jadi HP-nya ini ditemukan bukan di jalanan aspal, di mana dia tadi cerita dia udah keluar ke jalanan aspal Iya. kan, dan dia lemparnya setelah dia menemukan jalan aspal itu, which means artinya dia udah nyetir di jalan aspal, setelah itu dilempar HP-nya keluar. Yang harusnya HP-nya ditemukan di samping jalan aspal, tapi ternyata ditemukan di pinggir danau. Oh my god. Ini serem banget. Ya, ini adalah bukti HP-nya dan lihat, mungkin ini kelihatan apa ya, kena air kali ya, I don't know, ini pecahan atau... Pecah itu dilempar sama dia ke batu-batu kali ya. Berarti bener kan dia sempat datengin si waduk itu. Betul, buktinya HP-nya ditemukan di samping danau. Iya.
Dan kayak nggak, maksudnya kan di original story-nya tadi ya, dia kan keluar dari waduk itu ke jalan yang besar, habis itu dia telepon ibunya kan. Terus habis itu ya udah, life goes on after that. Dia pulang, habis itu ibunya bilang enggak, aku nggak pernah telepon segala macam kan. So the story, yang real story-nya itu dia sempet ke danau. Terus tabrakannya kapan? Mungkin tabrakannya di danau itu. Gimana tabrakan di danau? Tapi gue juga masih agak anehnya, ini kan foto mobil yang bertabrakan dengan mobil Jinny. Iya berarti depan kan jegrek. Bener, tapi kenapa HP-nya ditemukan di samping danau? Nah iya makanya kan remains the masalahnya kalau misalkan mereka tabrakan di pinggir danau kayak very unlikely. Very unlikely. That's the last part of the puzzle I guess. Kayak kita udah kayak oh ya dia tabrakan terus tapi HP-nya ditemuin di pinggir danau. Iya, ini yang tetap menjadi misterinya. Nah, tapi aku ada pertanyaan lagi nih. Sebagai seseorang yang kurang percaya ya, kurang percaya dengan hal-hal mistis. Ini kan pas kita lihat fotonya mobilnya Jinny ya, saking akibat benturannya keras, audio sistemnya copot gitu kan ya, gebrak. Nah, tapi kita lihat mobil yang ditabrak oleh Jinny itu gini. Tapi memang mobil ini kayaknya mobil mahal di Korea. Ini kalau nggak salah mobil Ecus deh. Ecus tuh pada zamannya dulu ya, itu mobil kayak Mercy-nya dari mobil-mobil semua mobil Korea. Kelihatan sih build-nya tuh Iya, kayak cakep gitu kan. Iya. Di situ ada beberapa pertanyaan tapi ya still masih believable sih. Ini bisa terjadi. Dan karena ini mobilnya tahun memang 2011. kuat. Seru banget tuh kayak cerita aslinya ternyata serem. Tapi menurut lo lebih serem ini atau yang di film? Menurut gue lebih serem ini karena kita nggak tahu endingnya. Terus betul lagi. Ya I mean she survive karena dia She udah survive. kedukun kan. Iya. Walaupun rambutnya sempet tangled sama hantu. Bener. She survived. Yap. And she was alive to write the story. Yap. Kecuali kalau kita di dunia Jinny juga. Kita di limbonya Jinny sekarang. Tapi filmnya I feel like it's a very good taking this as an inspiration. It's Dijadikan film yang baik ya. It's a very well executed movie. Yap. Ya bener, nggak sih? Bener. Karena Iya. kayak banyak banget dari review-reviewnya, kalau kalian baca guys, orang-orang tuh ngerasa kayak ini filmnya nggak kasih nafas, bener-bener kayak dar. Iya, benar. And I miss that kind of horror. Seru banget, walaupun nggak terlalu fancy ya, kayak camera work-nya. Yeah, very amateur sih menurut aku ya. Iya, it feels malah jadi dekat, jadi Iya, kayak benar. vlog-like gitu loh. Iya. Kayak ngerasa kayak nonton vlog. Iya, jadi lebih kerasa ini real daripada ini sebuah film gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan lost di tengah situ ya. Benar. Betul. Benar, Bagus banget. Anyway, Salmokji very nice. Kalau gue pertama kali lihat Salmokji itu dari trailernya. Tapi gue kira itu kayak apa ya, video buat-buatan untuk promosi YouTube channel tau nggak? Oh iya makanya. Karena videonya kan very vlog-like ya. Bener. Iya, dan juga memang di Korea lumayan banyak yang production film tuh lagi emang bikin video-video pendek. Oh iya. Iya, emang dari dulu sih. So I thought it was one of those videos. I see. Iya, and I was like, oh ya udah, paling ya film pendek gitu ya. Udah swipe. Ya, swipe lagi, scroll. Iya, tapi kayak maksudnya what's fresh is that kayak industri perfilman Korea kan lagi wow banget kan, Bener. lagi maju banget. Yap. Dan kita kayak disuguhkan film-film kayak Huma yang cantik banget gitu. Yap. Habis itu The Wailing juga The bagus Wailing. banget ya kan. Yes, The Wailing kalian harus nonton. Tapi itu kayak film zaman sekarang, sementara ini kerasa kayak horor dari 15 tahun yang lalu gitu. Betul. So it's kind of fresh to have that as well. Iya, walaupun temanya bukan tema baru, tapi mungkin karena saking lamanya kita udah nggak lihat ya. Oh, it's literally dari 15 tahun yang lalu. Oh iya ya? Iya. Holy moly. Scary. Recommended guys. Semoga kalian gak dicari ya sama si hantu itu. Semoga jangan sampai rambut kalian kusut sama rambutnya si Salmokji, si hantu Salmokji. Iya. Okay, thank you for watching this video. Terima kasih sudah nonton sampai sini. If you guys enjoyed this, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan komen pendapat lu pada tentang cerita aslinya bagaimana. Kalau kalian udah nonton, silakan kasih komen tentang filmnya juga. Oh, dan kasih rekomendasi film horor Korea yang bagus. Nah, boleh banget. But my top one is by far The Wailing. The Wailing. Mungkin untuk Nasi, Salmokji. I like it. Alright. 안녕. Apa kata dunia?